Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Eliana dengan NIM 12245036 dari Praktikum Komputasi Statistik Kelompok 5 RC. Oke, di sini kita akan menjelaskan mengenai modul 7 yaitu optimasi numerik. Optimasi numerik ini sendiri merupakan cabang dari matematika komputasi yang digunakan untuk menemukan nilai minimum dan atau maksimum dari suatu fungsi. Nah, ini merupakan bagian paling penting nih untuk bidang kita sains data atau ekonomi dan machine learning. Kemudian ada beberapa metode nih. Di sini saya akan membahas mengenai metode golden section. Nah, golden section itu apa sih? Golden section itu merupakan metode yang digunakan untuk mencari nilai minimum suatu fungsi yang dibatasi dari dua batas nilai gitu, dua buah nilai, yaitu selang A dan B. Oke, langsung saja kita praktekkan gimana. Pertama, kita akan menginisiasi dulu. Golden merupakan kita panggil menggunakan function di sini. Kemudian kita menggunakan dua batas nilainya, A, B, terus fungsi ya, F berarti dan epsilon. Ini untuk batas standar errornya. Kemudian sudah kita akan, nah, kemudian kurung kurawal. Kurung kurawal buat kita mencari menggunakan yaitu while. Gimana berarti? While kita absolutkan absolut B min A. Kemudian berarti B absolut dari B min A ini harus lebih dari epsilon. Nah, udah. Kemudian kita kasih kondisi lagi yaitu rasio. Ini while ini untuk untuk selisih antara B dan A ini harus lebih besar dari epsilon. Epsilon itu toleransi yang dilakukan untuk iterasinya. Kemudian kita buat rat. Rat itu kita akar 5 plus 1 dibagi 2. Berarti SQRT 5. Kemudian kita plusin 1 dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Oke. Ini merupakan rasio emas untuk menghitung rasio emas gitu. Kemudian kita akan membuat lagi yaitu menentukan titik X1 dalam interval berdasarkan rasio emasnya. Berarti titik satunya yaitu kita buat X1 di mana B min B min A dibagi dengan rasionya. Kemudian kita akan membuat titik keduanya. Sama, berarti kita buat titik X2. Sekarang titik X2 berarti kita menggunakan parameter yang A plus B min A dibagi rasionya. Sudah. Kemudian kita membuat kondisi ini. Jika fx1 lebih besar atau sama dengan fx2, maka minimum berada di kanan. Sehingga A diperbarui menjadi x1. Karena berarti if jika fx1 lebih dari sama dengan fx2, berarti titik A itu sama dengan x1. A sama dengan x1. Oke. Kemudian, jika salah, kondisi yang akan dilakukan yaitu berarti kalau ketika fungsi X1 dan X1-nya ini lebih dari sama dengan X2, maka titik akan kita perbarui menjadi A. Itu menjadi X1 begitu. Kemudian, jika salah, atau berarti dia tidak memenuhi syarat di atas, berarti else
maka akan menjadi titik B, yaitu berarti B sama dengan X2. Ini jika tidak minimum berada di kiri, sehingga B diperbarui menjadi X2. Kemudian, kita akan panggil. Kita panggil return, kita panggil return A plus B, oke, dibagi 2. Ini untuk mengembalikan titik tengah interval terakhir sebagai nilai minimum yang diestimasi. Oke, coba kita running. Dan simbol kita running. Nah, berhasil. Kemudian kita akan menerapkan di sini nih. Kita buat contohnya ya. Contoh penerapan. Contoh penggunaan. Kita inisiasi dulu, yaitu F menjadi function di mana kita menggunakan parameter X di sini. Kemudian X-nya kita pangkatkan dengan 2. Contohnya, oke. Nah, di sini kita berarti mendefinisikan fungsi kuadrat, yaitu fx. Berarti ini merupakan ini. Ini merupakan mendefinisikan fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2. Gitu. Kemudian kita mau tahu nih hasil dari golden. Kan goldennya udah kita running ya dan berhasil, berarti hasil golden dari nilai batasnya berapa. Nah, di sini kita berarti A-nya punya min 4, B-nya 5, kemudian kita ada fungsinya itu berarti yang arah sini, ini. Nah, kemudian kita menggunakan epsilon atau toleransi atau standar errornya yaitu 10 pangkat minus 6. Kemudian kita print hasilnya. Print dalam kurung hasil. Kita running. Oke, kita ulangin. Berarti di sini fungsi dari function. Functionnya yaitu kita punya parameternya X dikali dengan X pangkat 2. Sudah. Kemudian kita punya hasil. Kita mau tahu nih hasilnya. Berarti hasil yaitu golden. Nah, golden. Kemudian kita parameterin 4, 5, 10, X dulu, biar masuk fungsinya. 10 pangkat minus 6. Kemudian kita print dalam kurung hasil. Keluar hasilnya. Ini merupakan hasil contoh. Ini merupakan contoh penggunaan dari golden section.
boleh kita coba lagi, misal ketika fungsinya itu 2x dikali 2x pangkat 2 dikali ini dikali ditambah x gitu ya. Kita running. Nah, maka hasilnya ini. Yang hasil dari x pangkat 2 yaitu 2,03 sekian minus, pangkat minus 07. Sedangkan kalau semisal kita buat fungsi baru, yaitu 2x kuadrat plus x, maka dia akan menghasilkan minus 0,55. Sekian dari video penjelasan golden section, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode mengenai fungsi Newton-Raphson. Nah, di sini pertama kita mempunyai soal 4 dikali X pangkat 2 dan ditambah dengan X. Nah, setelah itu kita definisikan fungsi dalam bentuk ekspresi simbolik seperti fx dari fx. Setelah itu kita akan menghitung turunan fungsi terhadap x. X-nya itu adalah 7. Dan setelah itu kita menetapkan nilai x untuk evaluasi. Caranya adalah atribut eval fx gradients dan 1. Setelah itu kita evaluasi turunan pada nilai x dan mengambil hasilnya. Kita run dan didapatkan outputnya adalah 58. Selanjutnya kita akan mencari nilai minimum fungsi fx 4x2 dikurang 3x dikurang 7. Awalnya kita akan membuat kode dulu. Setelah itu fungsi neurap ini menerima parameter f fungsi dan x0 nilai awal dan f itu adalah toleransinya. Setelah itu kita definisikan turunan pertama dengan variabel x. Setelah itu kita juga definisikan turunan kedua f dengan variabel x. Nah, setelah itu kita cari error selama error lebih besar dari toleransi episode epsilon, lakukan iterasi. Nah, di sini kita lakukan iterasi. Pertama itu kita hitung lagi nilai turunan pertama pada x0. Oke, kita hitung untuk turunan pertama pada x0. Setelah itu kita hitung juga nilai turunan kedua pada x0. Setelah itu kita tentukan error sebagai nilai absolutif dari f1-nya. Setelah itu kita akan memperbarui x0 berdasarkan metode Newton-Raphson. Nah, caranya itu dengan x0 dikurang f1 per f2. Setelah itu kita return untuk mengembalikan x0 sebagai estimasi titik minimum. Nah, di sini kita buat satu contoh penggunaan, yaitu f-nya itu adalah 4 dikali x pangkat 2 dikurang 3 dikali x dikurang 7. Setelah itu kita definisikan fungsinya fx sama dengan 4 dikali x pangkat 2 dikurang 3 kali x kurang 7. Nah, terus kita lihat hasilnya. Print untuk menjalankan fungsi neurap dan hasilnya adalah 0,375. Baik teman-teman, untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Raid Muhammad Noval dengan NIM akhir 27. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Newton-Raphson. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai konsep dasar fungsi Newton-Raphson sendiri. Nah, jadi kan fungsi Newton-Raphson ini merupakan metode untuk mencari minimum dari suatu fungsi yang memiliki turunan pertama dan kedua. Jadi, kalau untuk Newton-Raphson ini, dia tuh penggunaannya tuh harus di fungsi tersebut yang kita ingin optimasi itu harus memiliki turunan pertama dan turunan keduanya. Jadi kalau misal satu turunan doang masih turunan pertama doang nggak bisa. Jadi gitu. Nah, kita langsung aja untuk ke contoh pengaplikasian fungsi metode Newton-Raphson ke dalam suatu fungsi yang memiliki turunan pertama dan kedua gitu. Nah, jadi untuk Newton-Raphson sendiri kita bisa pertama-tama itu kita buat suatu fungsi di dalam R dengan nama, misal kita beri nama Newton-Raphson, Newrap lah singkat. Nah, kita buat fungsi dengan function. Nah, untuk argumen yang kita pakai itu ada f atau fungsi yang ingin kita optimasinya.
fungsi yang ingin kita optimalisasinya, dan ada x0 serta satu lagi itu tuh ada epsilon atau errornya sebagai parameternya. Nah, jadi dari fungsi yang kita buat nanti itu tuh kita buat fungsi dengan nama new rep, dan parameternya itu f, x0, dan epsilon gitu. Nah, jadi untuk f itu kita kan kalau di Newton Raphson sendiri itu kan kita kan perlu mencari nilai turunan pertama. Jadi kita definisikan dulu nilai turunan pertamanya. Jadi f1 x. Nah, ini sama dengan deriv. Nah, fungsi deriv ini nih untuk mencari nilai turunan dari suatu fungsi gitu. Jadi kita definisikan deriv fungsi yang ingin kita turunkan itu kan nama fungsinya f. Nah, dan kita masukkan satu parameter lagi itu berupa variabel yang akan diturunkan. Jadi misal kalau ada fungsi 2xy, nah itu kan ada variabel x sama variabel y. Nah, kita pilih kita menurunkan yang mana. Jadi karena ini kita misal kita turunkan terhadap x gitu. Jadi kita pilih parameternya x gitu. Nah, ini kan untuk turunan pertamanya. Selanjutnya kita buat definisikan juga untuk turunan keduanya, f2x. Untuk turunan keduanya sendiri sama aja, pakai fungsi deriv juga. Cuma yang membedakan, untuk yang di turunan pertama, ini kan deriv cuma sekali. Tapi kalau yang di turunan kedua, ini kita pakai fungsi derivnya 2 kali. Nah, tapi yang di kedua itu kita pakai nama fungsi d. D juga ini sama aja, fungsi buat nurunin. Nah, jadi kita turunin dulu fungsi f terhadap x. Terus itu kita turunin lagi terhadap x. Jadi 2 kali yang kita turunin nanti. Nah, habis itu kita definisikan nilai errornya. Nah, untuk error sendiri itu kan kita definisikan dengan nilai epsilon ditambah 1. Nah, habis itu kita buat perulangan berdasarkan nilai error. Ketika nilai error yang kita punya itu lebih dari nilai epsilon, maka itu dia bakal melakukan looping. Tapi kalau enggak, kurang dari epsilon, dia bakal berhenti programnya. Nah, jadi kita setelah itu kita definisikan nilai x-nya berdasarkan nilai x0 yang kita punya awal. Jadi kita definisikan nilai x itu berdasarkan nilai x0 yang kita punya di awal tadi yang kita masuk input di parameter fungsinya. Habis itu kita evaluasi juga untuk fungsi turunan pertamanya. Kita evaluasi untuk turunan pertama f1 sama dengan r. Nah, ini kita pilihnya argumennya itu apa? Eval gitu parameternya. Kita masukkan lagi eval, fungsi eval ini buat ngeevaluasi fungsi yang kita punya. Kan kita tadi udah nurunin dengan nama variabel itu f1x. Jadi kita eval f1x. Habis itu kita pilih yang output yang bakal kita ambil gitu. Kita ambil gradiennya gitu. Kan tadi dia dijelasin di sebelumnya. Yang bagian penjelasan tentang fungsi Newton-Raphson itu kan kita bisa ngelihat kalau fungsi gradien ini nih sebenarnya buat ngambil nilai optimalisasinya, nilai optimasinya. Jadi hasil evaluasinya gitu kita ambil nilainya aja atau bisa dibilang itu biasanya y gitu kan. Yang biasanya fungsi itu kan fx sama dengan x kuadrat plus x atau apa. Nah, kita ambil nilai fx-nya itu hasil dari nilai yang udah dievaluasi gitu. Makanya kita ambil pilih gradiennya. Nah, jadi untuk yang kedua itu juga kita perlu mengevaluasi fungsi f2-nya atau turunan keduanya. Sama aja dengan yang pertama, cuman bedanya bagian apa fungsi yang kita eval ya kan. Kalau yang pertama itu kan f1, kalau sekarang f2x jadinya. Nah, itu kita ambil juga gradiennya. Nah, sama, oh ya, satu lagi. Setelah ngambil nilai gradien, kita ambil indeksnya. Indeksnya kan 1. Ini indeks 1 ini untuk ngambil yang tadi nilai fx-nya atau y-nya gitu. Nah, habis itu kita definisikan ulang nilai error yang kita punya dengan absolut f1 atau hasil dari absolut nilai yang kita, apa nilai f1, nilai turunan pertama kita. Nah, selanjutnya kita definisikan lagi nilai x0-nya. X0 selanjutnya untuk iterasi selanjutnya itu sama dengan x0 dikurang f1 per f2. Jadi untuk iterasi berikutnya itu nilai x0 bakal berubah. Misal yang awalnya 0, 0, 1, 0, 0, jadi
nanti X0-nya itu bakal berubah. Yang misal awalnya 0, nanti misal 0. Terus dikurang F1 sama F2, per F2. Misal F1-nya itu sama dengan 5. Jadi 5, F2-nya itu sama dengan 10 gitu. Jadi 5/10, 0 dikurang 5/10 gitu. Untuk X0 selanjutnya jadinya bernilai min 1/2 gitu. Habis itu, setelah kita melakukan perulangan ini, kita merhitung nilai X0-nya. Biarin kita tahu kalau misal nilai optimum itu didapatkan pada saat nilai X yang kita pakai itu berapa gitu. Kita mencari nilai X-nya gitu. Nah, ini kan udah kita definisikan fungsinya. Selanjutnya, kita langsung ke contohnya aja. Kita pertama misal buat suatu fungsi. Kita buat suatu fungsi f, fungsi f menggunakan fungsi dari arenya itu expression. Nah, kita masukkan fungsinya misal 4 dikali x pangkat 2 x kuadrat dikurang 3x. 3 dikali x dikurang 7. Nah, jadi kita punya fungsinya itu 4x kuadrat dikurang 3x per min 7 gitu, dikurang 7. Nah, selanjutnya kita definisikan variabel hasil. Itu hasilnya ini kan jadinya dia bakal dengan fungsi ini, fungsi newrep-nya ini. Newrep. Jadi nanti hasilnya bakal menyimpan nilai return x0 atau bisa menampilkan menyimpan nilai x0-nya. 0. Terus itu fungsi yang kita pakai f, kita definisikan sebagai f kan tadi. Terus itu nilai x0 awal yang ingin kita definisikan, misal kita definisikan kita mulainya dari 4. Terus itu sama nilai epsilonnya atau nilai toleransi errornya yang kita definisikan di awal. Nah, 10 pangkat min 5 misal. Nah, selanjutnya kita print hasilnya, print output dari fungsinya. Nah, setelah kita print hasilnya, dia itu bakal nampilin kalau fungsi 4x kuadrat min 3x min 7 ini bakal optimal pada saat nilai x-nya itu sama dengan 0,75, 0,375. Nih, misal kita coba. Kita coba cari tahu kalau misalnya di eval dalam kurung f, karena fungsi f itu gradien lagi 1. X sama dengan kita definisikan X-nya itu tadi kan kita dapat 0,375, 0,375 untuk terang. Nah, kan tadi fungsi kita kan 4 di 4x kuadrat min 3x min 7. Nah, misal kita masukin nilai X tadi kan yang berdasarkan fungsi Newton-Raphson ini, metode Newton-Raphson, itu kan kita dapat nilai optimum itu di pada saat nilai X-nya sama dengan 0,375. Kalau kita masukin nilai 0,375 ke dalam fungsi. Jadi, nah, jadi
pada saat nilai X-nya itu 0,375, maka nilai fungsi yang kita ingin optimalisasi ini kan jadinya min 7,5625. Ini di kasus ini kita ingin meminimalkan ya sebenarnya, meminimalkan fungsi dari f yang ini, f expression 4x kuadrat min 3x min 7, kita ingin meminimalkannya. Jadi nilai dari fungsi fungsi 4x kuadrat min 3x min 7 ini bakal bernilai paling minimal itu atau optimum itu tuh pada saat nilai x-nya itu 0,375. Misal kalau nilai x-nya kita masukin 0 gitu. Tuh. Kan kalau yang 0 itu kan nilainya minus 7. Sedangkan tadi kalau 0,315 375 ya. 375 itu hasil yang akan dia output yang didapat itu dari fungsi itu tuh min 7,5625. Misal kalau kita masukin nilainya 1. Tuh, kalau 1 kan malah berkurang. Tadi kan awalnya 0 tuh minus 7. Kalau kita masukin 0,375 itu tuh tadi kan min 7,5 sekian. Nah, sedangkan kalau kita masukin 0 doang itu kan minus 7 doang. Nah, misal kalau kita masukin lagi 0,25 tuh 7,5. Tadi kan kalau yang 375 itu kan lebih ini. Jadi kalau berdasarkan metode Newton-Raphson itu tuh nilai optimal minimumnya itu pada saat nilai X-nya itu 0,375 gitu. Jadi untuk penggunaan metode Newton-Raphson sendiri itu kita tuh harus fungsi yang ingin kita optimalkan itu tuh harus punya turunan pertama dan turunan kedua. Itu yang yang merupakan syarat utamanya. Kalau dia nggak punya dua itu metode ini nggak bisa dipakai. Soalnya kalau metode Newton-Raphson itu tuh sangat dia tuh di dalam definisian nilai X untuk iterasi selanjutnya itu tuh perlu pakai yang namanya F1 sama F2-nya atau turunan pertama sama turunan keduanya gitu. Nah, misal kita punya soal lain. Apa ya soalnya? Misal F kuadrat atas kedua nih, min 4x ditambah ditambah 4. Kita mulai dari 4 juga deh buat iterasi pertamanya. Nah, dia bakal menunjukkan kalau berdasarkan Newton-Raphson itu tuh fungsi x kuadrat min 4x plus 4 ini bakal optimal pada saat nilai x sama dengan 2. Nah, misal kita buat lagi, kita kita cek benar apa enggak. Nah, jadi kan tadi kita fungsinya x kuadrat min 4x ditambah sama 4. Nah, yang x kita dapat itu tuh tadi berdasarkan fungsi Newton-Raphson itu 2. Nah, kalau kita masukkan nilainya 2, dia itu fungsi yang kita definisikan di awal itu bahkan bernilai 0. Kalau kita masukkan nilainya 0, maka fungsinya itu akan bernilai 4. Karena kan x kuadrat plus 4 min 4x. Nah, kalau kita masukkan 1, fungsinya bakal nilai 1. Kalau minus 1, fungsinya bakal 9 malahan, malah lebih banyak. Kalau misalnya kita masukkan 9, fungsinya bakal plus 9. Berarti berdasarkan Newton-Raphson itu kan dia itu kan nilai optimal itu bakal didapat pada saat nilai x sama dengan 2. Benar kan, valid yang kita uji. Nih, kalau nilai minimalnya itu 0 tuh. Jadi untuk metode Newton-Raphson sendiri sampai di sini aja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rani Puspitasari dengan NIM ujung 30 dari kelompok 5 RC. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi pertama kita buat fungsi f yang memiliki parameter sebuah persamaan yaitu x kuadrat min 4x plus 4. Selanjutnya kita ingin menemukan nilai minimum dari fungsi f pada interval 6,7 menggunakan fungsi optimize dengan parameter toleransinya itu 10 pangkat min 6. Kemudian kita print x min-nya, lalu akan muncul output 6 dan 16. Jadi nilai minimum dari fungsi fx pada interval 6,7 itu adalah x sama dengan 6. Kemudian lanjut kita membuat fungsi f lagi yang memiliki parameter dengan persamaan 100 dikali x1 dikurang x2 kuadrat ditambah
1 dikurang X2 kuadrat. Kemudian kita menggunakan fungsi optim untuk melakukan optimisasi pada fungsi f dengan titik awal yang digunakan itu min 1,2 dan 1. Kemudian outputnya akan seperti ini. Selanjutnya kita ingin melakukan menggunakan fungsi optim pada kasus regresi linier. Pertama-tama kita membuat data frame-nya dulu. Ada data X dan Y. X 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Y 1, 3, 5, 6, 8, dan 12. Selanjutnya definisikan fungsi LR yang digunakan sebagai fungsi untuk optimisasinya. Parameternya ada data dan vektor parameter. Selanjutnya gunakan fungsi optim untuk meminimalkan fungsi LR. Kemudian kita ingin cetak hasilnya dengan mengetik result, lalu akan muncul outputnya seperti ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.